menjalankan syariat sejak dini. Syekh Utsaimin berkata, yang menentukan keberhasilan pembinaan anak, susah atau mudahnya adalah taufik dari Allah. Dan jika seorang hamba bertakwa kepada Allah serta berusaha mendidik sesuai dengan syariat Islam, maka Allah akan memudahkan urusannya. Amin ya. Jadi langkah berikutnya Bu adalah bagaimana kita menyertakan Allah dalam mendidik anak. Bagi Allah itu tidak ada yang sulit. Kita merasa sulit ya dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena kita ini sotoy sebenarnya, sok tahu. Kita ingin menyelesaikannya sendiri. Kita ingin mampu melakukan segala hal. Sedangkan kita untuk melakukan hal yang terkecil dalam hidup kita apa? Bernafas. Kita bisa nggak melakukannya sendiri? Nggak bisa. Semuanya dibantu oleh Allah, ya kan? Apalagi dalam mendidik anak. Maka sertakan Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau sudah memberikan anak-anak yang soleh, yang sehat. Terima kasih ya Allah. Tapi maaf, saya mohon ampun karena saya tidak mampu mendidik dia. Saya tidak mampu menjaga dia. Maka saya pasrahkan pendidikan anak-anak saya, penjagaan anak-anak saya kepadamu. Begitu. Kita jangan sotoy gitu loh. Kita jangan sok tahu, wah nih saya mampu nih mendidik anak. Baru ketika sudah merasa gagal, kita baru minta tolong sama Allah. Sertakan Allah dari awal, sertakan Allah dari pertama. Kenapa? Karena kita tidak punya daya upaya di hadapan Allah. Kita punya kemampuan ini karena pertolongan Allah, bukan karena kemampuan kita. Maka kembalikan saja kepada Allah. Mudah kan? Nggak ada yang sulit gitu ya. Nah kemudian biasakan anak-anak menjalankan syariat sejak dini. Maksudnya bukan berarti anak itu dipaksa sholat, dibangunkan sholat subuh di waktu di usia dini ya, bukan seperti itu. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa membagi pendidikan anak itu dalam 3 tahap. Yang pertama adalah di usia 0 sampai 6 tahun. Kata Rasulullah, perlakukan mereka sebagai raja. Ini kata Rasulullah. Maka kalau raja itu hidupnya gimana sih? Dilayani ya, dilayani, dimanja, ya kan? Disiapkan semuanya, pokoknya dimanjain lah, ya kan? Dibahagiakan, ya. Maka anak di usia 0 sampai 6 tahun itu tidak dibebani syariat. Jangan paksa anak berjilbab. Sekarang kan lagi model ya Bu ya. Anak-anak itu seragaman sama ibunya, pakai gamis syar'i, jilbab syar'i sampai panjang gitu ya, sampai anak tuh lari-larinya keserimpet, ya kan, lari-larinya terbatas gitu kan, padahal itu kain sisa ibunya gitu kan, dibikin seragam sama anaknya gitu kan, korban ibunya gitu ya. Padahal anak di usia ini belum punya kewajiban untuk berhijab. Coba nanti ibu-ibu kalau mungkin ada yang sudah berangkat umroh atau haji, lihat anak-anak di Arab itu nggak ada yang pakai jilbab. Anak-anak di sana seksi-seksi bajunya gitu ya, pakai tank top. Kenapa? Karena memang belum dikenakan kewajiban. Nah di kita ibu-ibu seringkali kita itu terlalu memaksakan, ingin cepat, ingin serba cepat, padahal belum waktunya. Maka kita paksakan anak kita berhijab, ya kan? Saya pun sama Bu, dulu begitu karena belum tahu ilmunya. Anak baru brojol aja udah saya pakai jilbab kalau keluar rumah gitu ya, karena ingin membiasakan. Padahal metode mendidik manusia itu adalah dengan memahamkan, bukan dengan membiasakan. Kalau membiasakan hewan juga bisa. Jadi dibiasakan tetapi lebih dulu dipahamkan. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan di usia 0 sampai 6 tahun ini adalah menyiapkan jiwa mereka. Ya, ibarat menanam tanaman di usia 0 sampai 6 tahun itu menyemai aja belum, apalagi menanam, apalagi memetik hasil. Jadi kalau ibu ingin anak kita itu bisa baca Iqra, kalau bisa hafal Quran 30 juz di usia balita, ibarat ibu ingin memetik buah tapi itu belum saatnya. Bisa nggak anak kita hafal Quran 30 juz di usia 5 tahun? Bisa, sudah ada kan ya? Bisa. Anak itu cerdas, pintar. Tapi untuk apa? Hanya untuk kebanggaan orang tua. Nah, berarti kan sudah menyimpang niatnya. Sedangkan yang namanya menghafal Quran itu seumur hidup harus dia jaga. Jadi bukan hanya sekedar hafal kemudian lepas, bukan, tapi dijaga sampai seumur hidup dia.
Nah, di usia 0 sampai 6 tahun itu kita menyiapkan jiwa anak, memunculkan motivasi intrinsik, motivasi di dalam diri bagaimana supaya dia menjadi hamba yang taat nanti di saatnya dia dewasa. Bukan dia harus taat sekarang. Nah, maaf ya saya sampaikan karena memang secara umum kejadiannya seperti itu. Maka saya sampaikan ini. Apa yang harus kita lakukan ayah bunda? Di usia 0 sampai 6 tahun kita harus menyampaikan tentang Allah yang penuh Rahman dan Rahim ya, melalui cerita, melalui kisah, bukan melalui tayangan YouTube, melalui video, bukan. Anak harus lebih distimulus telinganya, maka berceritalah, bertuturlah lewat mulut kita. Sekarang ya maaf nih, menyambung ya. Sekarang kan kita mengeluhkan orang sekarang itu banyak yang nggak empati, ya nggak? Ada yang kecelakaan malah di video, bukannya ditolong, ya kan? Ada yang mau bunuh diri, itu di video dulu gitu kan? Di video kemudian diviralkan dulu. Ditolongnya belakangan. Itu kenapa? Tidak ada empati. Nah, kenapa tidak ada empati atau orang sekarang empatinya kurang dibandingkan orang dulu? Karena empati itu kan tempatnya di hati. Hati itu koneknya ke telinga. Jadi kalau telinga kita jarang dipakai, jarang untuk distimulus, maka hatinya kering. Ya. Kalau mata koneksinya kemana? Ke otak. Maka jangan heran kalau anak-anak sekarang sepertinya tidak empati sama orang tuanya. Ibunya nyuci dari pagi, anaknya main HP aja. Banyak yang mengeluh begitu ya Bu ya. Kenapa? Kok anak saya sepertinya nggak punya empati? Minta motor, kayak minta kacang goreng, kayak minta permen. Berarti kan dia nggak empati. Kenapa nggak empati? Karena telinganya tidak distimulus atau kurang stimulusnya. Kalau orang-orang dulu kan belum ada TV nih, dengerinnya radio ya. Kalau di kampung saya itu radio Wakepoh lah, Mang Ersus lah. Saya selalu penikmatnya. Sehingga hatinya itu lembut, hatinya itu mudah berempati. Nah, lakukan ini di usia 0 sampai 6 tahun. Banyaklah bercerita tentang Allah ya, tapi tentang Allah yang Maha Pengasih, bukan Allah yang memberikan azab. Ceritakanlah tentang Rasulullah, ceritakanlah tentang para sahabat, ceritakanlah para nabi, ceritakanlah tentang surga. Sehingga anak punya motivasi, oh saya ingin dia masuk surga. Nanti anak tanya, Bu, biar masuk surga gimana caranya? Biar masuk surga itu kita harus taat sama Allah. Taat, apa itu taat? Ya kalau perempuan itu nanti harus berjilbab. Nah, dipahamkan, jangan sampai anak dipakein jilbab aja, tapi dia nggak tahu untuk apa pakai jilbab. Banyak sekarang anak-anak yang dari kecil pakai jilbab, ketika dewasa itu lepas. Kenapa? Karena dia nagih gitu loh. Nagih haknya yang kita tidak berikan oleh kita di ketika kecil, ditagih sekarang ketika sudah dewasa. Saya banyak menghadapi anak-anak seperti ini. Bu Betty, kenapa sih saya harus pakai jilbab? Lah kamu kan udah pakai jilbab dari bayi. Ya saya nggak ngerti kenapa, pokoknya saya dipakein aja. Atau Bu Betty, saya pengen pakai baju yang seksi, celana yang ketat. Kamu tuh dari kecil udah pakai gamis. Justru itu Bu, saya penasaran bagaimana sih rasanya pakai bluzin yang ketat. Nah begitu, nagih. Maka ketika di usia 0 sampai 6 tahun dia bebas nilai sebenarnya, bebas syariat gitu ya. Tidak perlu dibenturkan dengan adab, karena itu jaminan dari Allah. Sampai Rasulullah aja kan sering ya sholatnya itu dalam kurung diganggu oleh cucunya, tapi Rasulullah tidak marah. Rasulullah tidak menghentikan sholat, dilanjut saja, menikmati. Nah seperti itu kata Rasulullah, siapa yang tidak berkasih sayang sama anaknya, maka dia tidak akan disayang oleh Allah. Jadi betapa Rasulullah itu mengajarkan supaya itu menumpahkan kasih sayang, bukan hanya ibu tetapi juga ayah. Nah di usia 0 sampai 6 tahun itu tumbuhkan motivasi anak ya, bukan dia melakukan, tapi ditumbuhkan saja melalui cerita, melalui dongeng begitu ya Bu ya. Termasuk mengajar membaca pada anak di usia 0 sampai 6 tahun itu bukan mengajarkan dia membaca, tapi bagaimana supaya dia minat membaca. Buat apa bisa baca dari usia dini tapi dia trauma membaca, udah gede nggak suka membaca. Banyak yang seperti itu. Tadi ada yang lewat nanya, kok anak saya nggak mau mengerjakan tugas dari sekolah. Ya mungkin dia sudah jenuh Bu. Coba Ibu evaluasi lagi. Dari SD, misalnya dari TK usia masuknya berapa? Ada masuk usia 3 tahun. Kasihan sekali, belum waktunya.
Ya karena dia pengen main bukan pengen belajar. Sehingga ketika anak yang seharusnya dia sudah mandiri belajar, dia sudah jenuh, gitu ya.